Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Rektor IAIN Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar. Yang kita banggakan Ketua BEM beserta pengurus IAIN Batu Sangkar. Yang kita hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, ananda, hadirin yang berbahagia. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat yang luar biasa, pada saat yang berbahagia ini, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan tentu senantiasa aktivitas kita ini akan membawa berkah dan faedah, manfaat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam memohonkan kepada Allah kiranya selalu tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, ananda yang kami muliakan. Sebelum kami melanjutkan terhadap pokok-pokok pembahasan kita pada hari ini terkait dengan tema yang diberikan oleh ananda kita untuk memaparkan terhadap beberapa regulasi produk hukum nantinya, yang tentu harapan yang diharapkan kepada kami dalam rangka mereka melaksanakan atau diprakarsa oleh BEM atau ananda-ananda kita dari IAIN Batu Sangkar, yaitu dengan tema mewujudkan sekolah legislator muda yang berintegritas dan berjiwa solidaritas tinggi. Alhamdulillah, sungguh luar biasa semangat dan motivasi ananda-ananda kita sekarang ini di tengah keadaan, tengah situasi yang memang menuntut kaum muda atau yang lebih kita kenal dengan kaum milenial yang saat ini lagi boomingnya. Nah, ini tentu menjadi harapan oleh bangsa dan negara, menjadi harapan oleh negeri kita ketika legislator muda yang tentunya akan bisa tampil, akan bisa berperan, akan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan, kemajuan, pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersama mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan ini. Mudah-mudahan sekali lagi akan membawa kontribusi besar terhadap pembangunan yang jelas tentunya di tengah atau di lingkungan kampus, yaitu di kampus IAIN Batu Sangkar. Jadi khususnya tentu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batu Sangkar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum lebih jauh, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri. Pertama, nama Syahrul Furqon. Pendidikan terakhir di
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang dengan peminatan epidemiologi. Sekarang selaku Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat, selaku ataupun dapil saya, dapil Sumbar 6, termasuk Batu Sangkar ini atau Tanah Datar. Dapil 6 itu Darmasraya, Sijunjung, Salunto, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Alhamdulillah Allah berikan amanah ini kepada saya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Itu sekilas tentang profil saya. Selanjutnya izinkan saya menghemat waktu untuk memaparkan mekanisme pembentukan peraturan daerah, atau tadi dikatakan mungkin pembentukan salah satu produk hukum. Izinkan saya salah satu bentuk perda yang tentunya ini tentu menjadi perhatian kita bersama nanti. Nah, kelemahan-kelemahan ataupun masukan dan saran tentu akan bisa kita sempurnakan. Ini salah satu contoh atau mekanisme pembentukan peraturan daerah saja. Mungkin banyak hal lain nanti kelemahan-kelemahan itu akan bisa kita sempurnakan. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah membawa perubahan besar dan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan ialah bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berdasarkan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian mekanisme penyusunan, mekanismenya ada penyusunan, ada perancangan, ada pembahasan, kemudian pengundangan, dan penyebarluasan peraturan daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lihat ada dasar hukum, atau dasar hukum penyusunan produk hukum daerah ini. Pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kemudian kita lihat Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 yang manakan tentang penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Bisa saja kalau DPRD, kalau pemerintahan provinsi, tentu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, juga DPRD kabupaten atau DPRD kota. Bersama DPRD berdasarkan satu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya tadi ada undang-undang. Kemudian yang kedua rencana pembangunan daerah. Kemudian ketiga penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan. Dan keempat tentu melalui aspirasi atau aspirasi masyarakat daerah. Selanjutnya peraturan daerah atau perda. Materi muatan perda penyelenggaraan di mana materinya adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian peraturan daerah dapat memuat ketentuan pidana sesuai dengan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada beberapa ketentuan pidana yang kita kenal dengan sanksi-sanksi ini. Termasuk pada hari kemarin tanggal 11 kita telah memparipurnakan terhadap perda terkait dengan adaptasi baru terhadap penanggulangan dan pengendalian COVID-19. Perda inisiatif DPRD, ini salah satu, ada inisiatif dari DPRD yang diprakarsai oleh DPRD. Setiap anggota DPRD berhak mengajukan suatu usul prakarsa rancangan peraturan daerah. Inisiatif ada diprakarsai oleh DPRD, maka setiap anggota DPRD berhak mengajukan suatu usul prakarsa rancangan peraturan daerah. Kemudian usul prakarsa disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perda beserta penjelasan tertulis dan disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda untuk dilakukan kajian. Kalau untuk di provinsi atau kabupaten kota disebut dengan Bapemperda, Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Kalau programnya jelas program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda. Kalau di DPR RI tentu badan legislasi, sehingga kita kenal dengan Prolegnas, ya, program pembentukan legislasi nasional. Kemudian Bapemperda, Badan untuk Peraturan Daerah ini melakukan pengkajian dan pengharmonisasian terhadap rancangan usul prakarsa yang telah disampaikan. Tentu dari anggota DPRD ada nih sebagai anggota Bapemperda yang ditunjuk dan diutus oleh masing-masing fraksi. Masing-masing fraksi, dan mereka inilah yang akan melakukan pengkajian maupun pengharmonisasian terhadap usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, hasil kajian dan pengharmonisasian disampaikan oleh Bapemperda kepada rapat paripurna DPRD. Jadi setelah diharmonisasikan, dikaji kemudian diharmonisasikan dan dibawa ke rapat paripurna DPRD. Kemudian pengusul Ramperda diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas Ramperda yang diusulkan. Tentunya para pengusul juga akan memberikan kejelasan terhadap perda yang diusulkan. Apakah mungkin ada berapa orang yang mengusulkan, kemudian membuat kejelasan, kajian-kajian, dan disampaikan dan dijelaskan terhadap apa yang diusulkan tersebut. Kemudian pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD pada gubernur ataupun DPRD kabupaten kota kepada bupati, kalau kota ke Pak wali kota. Yang memuat, antara itu ada, lihat ada berapa nanti, latar belakang, sasaran yang ingin diwujudkan, materi pokok yang diatur, ya, pasal 67, pasal 68, ini berdasarkan Permendagri 80 tahun 2015. Kemudian Ramperda di luar Propemperda, luar program pembentukan peraturan daerah. Artinya Bapak Ibu, ini kita lihat ada beberapa kajian-kajian yang tentu ada yang dasar-dasarnya. Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi dan gubernur dapat mengajukan Ramperda di luar Propemperda, ini Propemperda, ya. Dulu namanya Prolegda, sekarang Propemperda, karena satu, mengatasi keadaan luar biasa, darurat, konflik atau bencana alam. Bapak Ibu yang kami hormati, Nanda yang kami banggakan, sekarang kita, yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sekarang lagi, atau telah menuntaskan 11 hari dalam membuat peraturan daerah
terkait dengan adaptasi kebiasaan baru terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang insya Allah tentu ini menjadi mandatori terhadap peraturan daerah terkait dengan COVID-19 ini. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu tentu akan sampai di daerah, di kabupaten kota, di kecamatan, nagari, yang tentunya membutuhkan harapan kita bersama untuk mendukung ini. Karena memang kita lihat luar biasa lonjakan terhadap kasus yang ada di Provinsi Sumatera Barat maupun di daerah Bapak Ibu semua. Itu sekilas. Kemudian yang kedua, karena darurat, nah ini bisa di luar pro pemperda yang telah disampaikan. Kedua, mengatasi keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi. Nah, termasuk ini merangka mencegah data tertentu, outbreak ataupun wabah. Keempat, akibat pembatalan oleh Mendagri. Jadi ada mungkin berapa usulan dulunya di luar Propamperda, karena ada berapa yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kelima, perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi setelah Propamperda ditetapkan. Dalam Propamperda provinsi dapat dimuat ada daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari yaitu akibat putusan Mahkamah Agung, akibat pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Kemudian penyusunan produk hukum daerah, Pemrakarsa dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah-naskah akademik. Ini pasal 22 Permendagri nomor 80 dan 15. Kemudian jadi ada naskah-naskah akademiknya yang tentu ini disusun secara bersama para pakar, para ahli, kita libatkan di sana sehingga tentu kualitas daripada perda yang akan kita lahirkan tentu akan bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik untuk rancangan peraturan inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Jadi Bapemperda, badan bentuk peraturan daerah, itu akan saling berkoordinasi, terutama terkait dengan naskah akademik ini. Kemudian kita lihat tahapan pembentukan peraturan daerah, yang kita sampaikan juga tadi, ada perencanaan, persiapan penyusunan perumusan, kemudian pembahasan, kemudian pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kemudian penyusunan peraturan daerah atau perda, ini kita lihat ada pokoknya bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau gubernur, disertai dengan penjelasan dan keterangan akademik. Kemudian penyusunan naskah akademik dilakukan dengan teknik penyusunan naskah akademik karena lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada penyusunannya itu tata cara dan aturan-aturan secara tekniknya. Setelah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian pengharmonisasian, kemudian ada pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, kabupaten berasal dari DPRD kabupaten, kota juga berasal dari DPRD kabupaten. Ini konsepsi pematangan terhadap apa yang menjadi buah ataupun yang menjadi hal-hal yang dibicarakan di dalam materi peraturan daerah tersebut. Keempat, DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi atau bidang Propemperda tadi. Kalau di kabupaten provinsi, kabupaten kota, Bapemperda. Kalau untuk DPR RI jelas legislasi. Kemudian pengenosasian dan pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Jadi kalau ini ada dari pemerintah daerah, tentu dikoordinasikan oleh Biro Hukum
dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Jadi kalau di provinsi tentu biro hukum provinsi, kalau di kabupaten kota tentu ada kabak hukum baik kabupaten atau kota, juga sesuai dengan levelnya masing-masing tentu akan saling berkoordinasi. Kalau mungkin instansi vertikal juga boleh dilibatkan, nanti ada Kumham, ya, Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian terkait mungkin dalam masa urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian rancangan peraturan provinsi dapat diajukan oleh anggota atau komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Bapemperda atau legislasi. Ya. Ini salah satu saya sampaikan dalam bentuk di DPRD provinsi. Tata cara persiapan rancangan peraturan daerah yaitu dalam peraturan DPRD provinsi. Kita telah membuat daripada peraturan tata tertib perda diatur dalam peraturan DPRD provinsi Sumatera Barat ya Sumatera Barat. Kemudian apabila dalam satu masa sidang DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan peraturan provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan perda provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan perda yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Dan ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi berlaku secara mutatis atau mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten kota. Kemudian pembahasan perda dilakukan dengan 2 tingkat pembicaraan perda dengan di pasal 72 ayat 1 Permendagri 80/2015. Ini ada pembicaraan tingkat 1, kemudian ada tingkat 2. Satu itu meliputi penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD, yang pembentukan dan penetapan pimpinan dan pencalonan pansus, kalau ada pansus ataupun panja, kemudian pembahasan materi rancangan peraturan daerah. Kemudian di tingkat 2 nanti ada meliputi penyampaian laporan pimpinan pansus, kemudian pendapat fraksi, pendapat fraksi nanti dari berapa fraksi. Kemudian pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan ya oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, kalau kabupaten kota, DPRD kabupaten atau DPRD kota dengan bupati atau wali kota. Kemudian pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi ataupun panitia tadi, atau badan atau alat kelengkapan DPRD provinsi atau kabupaten kota yang khusus menangani badan peraturan pembentukan daerah atau badan legislasi di DPRD dan rapat paripurna. Kemudian rancangan perda provinsi yang belum dibahas yang belum dibahas bersama hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. Ini juga di kabupaten kota, antara DPRD kabupaten dengan bupati atau kota. Dan ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi berlaku secara substantif dan mutatis terhadap pembahasan perda kabupaten kota. Kemudian pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan provinsi. Kemudian rancangan peraturan daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi disetujui bersama. Kemudian dalam hal rancangan peraturan provinsi tersebut tidak ditandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak disetujui bersama, rancangan peraturan provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahan yang berbunyi peraturan daerah ini dinyatakan sah yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir sebelum pengundangan naskah peraturan daerah provinsi dalam lembaran daerah.
Kemudian kita lihat tahapan penyusunan peraturan daerah. Ada melakukan pembahasan dengan Biro Hukum, mengirimkan tadi dengan SKPD terkait. Kemudian ada studi banding, mau yang boleh studi banding. Kalau yang ada anggaran, kalau tidak ya boleh juga. Tapi setidaknya untuk memberikan gambaran secara umum pada daerah, provinsi, kabupaten, kota lain yang barangkali telah dahulu membuat peraturan daerah tersebut. Kemudian lanjutkan dengan ada pembinaan oleh Dirjen Otda Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri berupa finalisasi terhadap rancangan peraturan daerah. Jadi ada difinalisasi oleh kementerian dulu, termasuk untuk masalah judul dan materi-materi yang terkait. Ini selama 15 hari fasilitasi oleh Otda ini dilakukan penyempurnaan perda oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian selama 15 hari ini juga apabila tidak diberikan fasilitasi, rancangan peraturan daerah ini dapat dilanjutkan dalam tahap persetujuan bersama. Kemudian Bapemperda, selanjutnya Bapemperda, Badan Pembentuk Peraturan Daerah ini, ya, menyusun program pembentukan peraturan daerah 1 tahun berdasarkan skala prioritas. Jadi Bapem, Badan utusan dari kawan tadi, dia menyusun ini. Problem perdanya selama 1 tahun. Ini ada usulan. Tapi juga bisa menerima dari fraksi, dari komisi, usulan-usulan. Kemudian hasil penyusunan Bapem ini disepakati, ya. Maaf, ini prolegda tertulis, disepakati menjadi problem perda dan dengan keputusan DPRD. Kemudian kita lihat rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD disampaikan secara tertulis disertai naskah akademik dan atau penjelasan atau keterangan memuat pokok ukiran dan materi muatan yang diatur, tata nama dan tanda tangan pengusul dan berikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Kemudian pengusul menyampaikan perda kepada pimpinan DPRD, lalu pimpinan DPRD memberikan perda kepada Propemperda, ya Propemperda ya baliknya ini Propemperda untuk dikaji Bapemperda ya. Dikaji sebagai pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda tersebut. Kemudian rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD sampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan. Perda inisiatif harus ada surat keputusan sama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam tahap pembahasan perda inisiatif melalui pembicaraan 2 tingkat. Kemudian kita lihat penetapan perda jadi perda itu. Kemudian ada rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Kemudian penyampaian rancangan perda dilakukan dalam jangka 7 hari paling lambat yang terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian kalau kita lihat rancangan perda ini berasal dari DPRD dilakukan dengan penjelasan pimpinan komisi, ulang kembali ini, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda dan pimpinan panitia Pansus merapat paripurna mengenai rancangan perda. Kemudian pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda, kemudian tanggapan-tanggapan dan jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah. Kemudian ini itu gambaran tentang peraturan daerah, kemudian peraturan gubernur. Gubernur kita lihat, jadi kalau tadi itu gambar secara umum tentang pembentukan penyusunan peraturan daerah atau perda, kemudian bila kalah penting dan tindak lanjut itu tentu akan disampaikan ataupun dibuat nanti peraturan gubernurnya. Peraturan gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Masih tadi tindak lanjut dari perda kita. Kemudian dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur, kepala SKPD atau KPD Makassar dapat membentuk tim penyusunan rancangan peraturan gubernur yang berasal dari seluruh SKPD atau KPD terkait. Kalau gubernur tentu kalau di kabupaten kota juga seperti itu terkait disamakan dengan SKPD-nya. Ini tata caranya. Kemudian dalam penyusunan rancangan peraturan gubernur dapat diikutsertakan unsur instansi vertikal atau tenaga ahli sebagai yang ada penyusun. Koordinasi secara bersama.
Kemudian tim penyusunan rancangan gubernur ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemrakarsa. Kemudian pengundangan ya Perda, Peraturan Gubernur, Perda Provinsi, Kabupaten Kota diundangkan dalam lembaran daerah, daerah, dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah, Peraturan Gubernur dengan dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah. Kemudian penyebarusan Prolegda atau rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten Kota, pertama, penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini sosialisasi. Kita menyosialisasikan peraturan daerah ini provinsi itu ke kabupaten kota, kemudian diperluas, diperpanjang informasi sehingga masyarakat mengetahui terhadap peraturan daerah yang telah dibuat tersebut. Juga demikian kabupaten juga mensosialisasikan ke bawah, apakah di kecamatan, di nagari, dan segala macamnya, sehingga informasi ini tentu akan bisa sampai kepada masyarakat. Nah, tentu masyarakat bisa melaksanakannya. Tentu saja mungkin ada peraturan daerah kita mungkin menlanjut terhadap yang tinggi, misalnya ada tentang retribusi, tentu harus sampai kepada masyarakat kita, terutama yang wajib, ya kan, wajib retribusi, pajak dan segala macam. Kemudian penyebarusan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan rancangan perda sehingga pengundangan perda tersebut. Dan penyebarusan Prolegda, Propemperda, penyebarusan Propemperda atau rancangan perda provinsi dan penyebarusan ini oleh dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda provinsi atau kabupaten kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi kalau di apa ya, bidang Propemperda. Kemudian penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Kemudian penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari Gubernur, Kabupaten wali kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Kemudian penyebarluasan perda provinsi atau perda kabupaten kota yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda provinsi atau kabupaten. Ya terakhir ini ya, ulang pengujian perda, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, termasuk ya peraturan daerah ini. Baik Bapak dan Ibu, Ananda yang kami hormati, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini cara gambaran umum terhadap pembuatan atau mekanisme terhadap produk hukum, yaitu peraturan daerah maupun peraturan gubernur tadi, sehingga nanti tentu akan bisa kita manfaatkan. Dan kami yakin dan percaya, mungkin ada klaim-klaiman ataupun kekurangan tentu akan bisa kita tambahkan nanti. Ini secara umum kita sampaikan terhadap mekanisme yang ada. Baik Bapak dan Ibu, terakhir izinkan kami menutup. Sebelum ditutup, izinkan kami pantun dulu. Dari Taman Bunga beli bibit mekar, banyak didapat di Kota Bogor. Luar biasa BEM IAIN Batu Sangkar bisa mewujudkan sekolah legislator. Di Irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.